Kami menginap di hotel-hotel teraneh, termasuk yang memiliki dinosaurus robot, hotel taman petualangan, hotel bawah laut, dan masih banyak lagi yang benar-benar akan membuat kalian tercengang. Kami terbang ke Seoul untuk hotel aneh pertama kami. Mungkin tampak normal dari luar, tetapi di dalamnya kalian disambut oleh dinosaurus robot yang mengaum ke arah kalian. Hati-hati, Semoga awas, dia punya gigi yang tajam. Itu sangat aneh, tapi tidak seaneh pesulap robot di depan meja. Hai. Mereka memberitahu cara kita untuk daftar. Jadi kami menggunakan mesin ini untuk mendapatkan kunci kamar. Ya, Aneh, benar. tidak ada manusia, hanya robot. Kemudian kami menuju lift. Kami menempelkan kartu kamar ke alat pembaca dan secara otomatis mendeteksi lantai yang kami butuhkan. Setelah itu kami pergi ke kamar kami dan sekilas tampak cukup normal. Tapi ada tablet yang memungkinkan untuk memesan handuk, jubah mandi, dan perlengkapan mandi lainnya. Dan bagian yang paling aneh, robot membawakannya untuk kalian, tidak ada pelayan. Robot itu menghampiri, menekan lift, dan dia akan mengetuk pintu kamar kalian sendiri. Hah? Halo? Aku mendapatkan handuk. Ini hanyalah yang pertama dari banyak hotel aneh yang akan kita kunjungi, seperti hotel Lego yang terbuat dari balok, hotel akuarium, dan hotel dengan taman air terbesar di dunia. Keesokan paginya di Korea, kami akan menuju ke hotel berikutnya. Ini adalah hotel yang sangat aneh yang dibuat dalam gaya kawaii. Ada juga banyak bebek kecil di sini. Tempat ini seperti taman kanak-kanak. Di kamar, kami sekali lagi disambut oleh sekelompok bebek. Kulkas bebek, gelas bebek, bantal bebek. Ada banyak sekali boneka di mana-mana, bahkan lampunya juga. Tapi yang paling aneh adalah kolam bola tepat di dalam kamar. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Itu aneh, tapi keren. Sangat aneh. Itu bola disco. Sepertinya aku punya ide. Kami belum pernah melihat kamar mandi seaneh ini sebelumnya. Semuanya terbuat dari kayu, bahkan bak mandinya. Kuharap ini tidak bocor. Selanjutnya, kita meninggalkan Korea dan menuju Dubai. Dan sekarang kita akan mewujudkan impian siap anak. Kita berada di hotel yang terlihat seperti sebuah Lego. Di pintu masuk, kita melihat semuanya terbuat dari Lego. Meja depannya sangat aneh, penuh dengan minifig Lego kecil. Sementara mereka menyiapkan kamar kita bisa bersenang-senang di area bermain Lego yang besar. Dan sekarang kita akhirnya menuju kamar. Gak mungkin ada bola disco di lift. Begitu pintu terbuka, kami melihat lorong bertema bajak laut penuh. Obor yang terbuat dari Lego. Saat yang menentukan, kita membuka mungkin. kamar. Wow. Kamar ini sangat cocok dengan tema lantai ini. Kami disambut oleh seekor monyet Lego dan meja tempat kalian bisa membangun dengan balok-balok Lego. Ini kamar tidur kita, tempat semua kita tidur. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Selamat datang. Apa? Tidak mungkin. Ini serius? Kalian dapat tempat tidur tingkat bawah. Aku pesan yang atas dengan Angelina. Kurasa aku sudah terlalu besar untuk tempat tidur ini. Sepertinya hanya Glenn dan aku yang menyukai kamar anak-anak, tetapi Tony dan Helen memiliki kamar tidur lain yang menunggu dan kejutan di dalamnya. Tidak mungkin. Itu adalah ucapan selamat ulang tahun teraneh dalam hidupku. Sebuah balok Lego raksasa memberi selamat padaku. Itu sangat aneh. Ada juga kamar mandi kecil dengan topi bajak laut dan laba-laba. Tony, ada laba-laba di sini. Hei, apakah kalian mengerjai aku? Setelah keluar dari kamar, kami pergi ke kota Lego tempat kami menemukan Dubai raksasa yang terbuat dari Lego. Dan ini adalah versi miniatur dari gedung tertinggi di dunia yang dibangun dari balok Lego. Ngomong-ngomong, kami berada di hotel ini di video lain, tonton di sini. Kemudian kami memutuskan untuk naik roller coaster. Aku sedikit gugup menaiki roller coaster ini. Bagaimana denganmu? Tidak. Dan hotel aneh kita berikutnya terletak di pusat kota Dubai. Di gedung besar yang tidak biasa ini, kami disambut oleh suite hotel mewah 3 lantai dengan 3 kamar tidur tepat di tengah gurun. Mustahil. Ini kayak mantel buluku. Tapi bagian yang paling menarik ada di balik tirai ini. Pemandangan dari kamar kami langsung menghadap ke resort ski. Sungguh ide yang aneh dan gila untuk membangun resort ski dengan salju di tengah gurun. Itu gila. Bagaimana mereka membawa salju ke gurun? Jika kalian merasa kedinginan, ada perapian di ruang tamu yang besar. Ini tidak ada panas sama sekali. Kami tidak berpikir 2 kali dan pergi bersenang-senang.
Kami berpisah berpasangan dan memutuskan untuk mencoba semua wahana. Kami mulai dengan bola karet aneh. Oke, ayo. Wah. Wah. Pak, bagaimana perjalanannya? Keren. Glenn dan aku memilih untuk bermain tubing, tapi pertama-tama kami harus naik dulu ke atas. Lalu kami harus mendaki gunung bersalju yang tinggi. Rasanya aneh ketika kamu bermain ski di tengah Ya, gurun. sangat aneh. Aku duluan. Setelah hampir menabrak orang dan bermain lempar bola salju, saat ini kami sangat kedinginan dan pergi membeli pizza dan teh panas di Cafe S. Kita ada di Cafe S dan di sini sangat dingin. Yang keren adalah semua yang ada di dalam terbuat dari es dan ada berbagai macam patung. Ini adalah tempat teraneh yang pernah kami datangi untuk makan. Kami mencoba menghangatkan diri di Cafe S di sebuah resort ski di tengah gurun. Akhirnya mereka membawakan pizza kami. Jika orang Italia melihat Mamma ini, mia. mereka akan Siapa yang berteriak, membuat Mamma pizza ini? mia. Berulang. Aneh sekali makan pizza panas di gua es ini. Yang lebih aneh lagi adalah sebenarnya kita berada di dalam gurun. Sekarang kita beralih dari hotel dingin ke gurun yang panas. Kita menuju ke sebuah hotel di tengah gurun, ada rumah-rumah kecil yang terkubur di pasir. Dan ada hewan dan ular juga di sini. Tidak ada apapun kecuali gurun di sekitar. Kamu mau kemana? Setelah hotel resort ski, hotel gurun ini benar-benar aneh. Iya, dan seluruhnya tertutup pasir. Ini benar-benar rumah yang dibangun di dalam pasir. Tadi di sana aku kedinginan, sekarang aku kepanasan. Kami akan menghabiskan malam di rumah aneh yang terkubur ini hanya dengan satu kamar tidur dan kamar mandi, dan cermin diletakkan di tempat yang sangat aneh. Lalu kami pergi keluar untuk melihat kegiatan tidak biasa apa yang mereka punya di sini. Sementara ibu dan aku menunggu unta, Tony dan Glenn bermain seluncur pasir. Ini gila, kemarin kami bermain di ski, dan sekarang kami benar-benar bermain seluncur di pasir. Aku bermain seluncur pasir. Aneh rasanya bermain di atas salju dan kemudian di atas pasir pada keesokannya. Dan juga ada trampolin besar di atas pasir ini. Oh, dan di tengah antah berantai ini kita punya trampolin. Kami juga bertemu beberapa orang aneh Here comes berkostum. the ice blast ready for the dog! Saat malam tiba, kami pergi menonton pertunjukan api malam. Bagaimana mereka tidak takut membakar rambut mereka? Setelah makan malam, seekor elang terbang di tangan kami. Tetapi bukan hanya itu, beberapa jam kemudian kami akan naik balon udara panas. Lihat betapa besarnya itu. Tinggi balon udara itu mencapai 400 kaki ke udara. Itu sangat besar sampai semua mobil harus menahannya agar tidak terbang. Kami memanjat ke dalam keranjang. Apa kamu takut? Banget! Mimpimu akhirnya menjadi kenyataan. Berangkat! Di sini sangat panas. Ketika kami lepas landas, itu menakutkan. Tetapi itu juga indah dan aneh. Kemudian kami meninggalkan Dubai dan menuju Montenegro untuk mengunjungi hotel berbentuk jamur. Ini adalah hotel teraneh yang pernah kami lihat sepanjang ini. Lihat betapa tingginya itu. Jamur raksasa yang bersembunyi di antara pepohonan itu adalah hotel kita. Kurasa karena terlalu banyak hujan di sini sehingga jamur itu tumbuh sebesar ini. Tetapi ketika kita masuk ke dalam, kami bahkan lebih terkejut. Ternyata di dalamnya juga berbentuk seperti jamur. Bahkan lampunya di sini kayak jamur. Di dapur ada kettle, kompor, dan kulkas kecil walaupun kosong. Kupikir akan ada jamur di dalamnya. Ya Hey, Tuhan, Glenn. gimana kamu bisa di situ? Lihat tempat yang aku panjat. Lihat ada tangga. Ayo pergi Tony. Di lantai 2 ada kamar tidur dengan 2 tempat tidur dan beberapa lubang aneh di lantai. Apa ini? Tidak mungkin. Sepertinya kamu bisa melompat turun dari sini dengan cepat. Hey Glenn, Halo, gimana di sana? di sini sangat hangat. Setelah keluar dari rumah itu, kami memutuskan minum teh panas untuk menghangatkan diri dan beristirahat. Dan kalian semua bersiap-siap untuk hotel aneh berikutnya. Dari Montenegro, kami menuju ke Serbia. Hotel aneh kita berikutnya adalah sebuah perahu.
Kita akan Hotel tidur di hotel di atas air? Ya. Itu udah aneh. Tapi bagian paling aneh adalah bagaimana penampilan di dalamnya. Ayo. Kuharap semuanya terbuat dari emas. Ketika kami pertama naik ke dek, kami tidak melihat sesuatu yang menarik. Jadi kami putuskan langsung turun ke kabin. Kelihatannya agak tua dan agak menyeramkan. Semakin jauh kami masuk, kami disambut oleh sebuah bar besar. Itu buruk. Bahkan bohlamnya tidak berfungsi. Mari kita lihat apa lagi yang menunggu kita di sini. Bagian kapal lainnya adalah lounge luas dengan sofa dan kabin tidur. Ada banyak lukisan dan juga patung aneh di sini. Rasanya seperti kita berada di aula Count Dracula. Semoga tidak ada hantu. Oh lihat, ada perahu. Dulu dipakai untuk berlayar. Wow, wah ini dari tahun berapa? Sebelum Masehi? Ada bel. Jika terjadi sesuatu bisa kita bunyikannya. Woi, apakah kita baik-baik saja? Perahu ini terasa sangat tua dan tidak aman. Kami hanya berharap tidak tenggelam saat kami tidur. Ini hotel yang sangat aneh. Tapi hotel selanjutnya akan lebih aneh lagi. Bagaimana bisa lebih aneh lagi? Dari Serbia, kami kembali ke Dubai, di mana hotel teraneh dalam video ini menunggu. Hotel ini memiliki suite 3 lantai dengan balkon dalam ruangan dan jendela besar. Bagaimana cara menutupnya? Tinggiku 6 kaki. Tempat ini lebih tinggi dari aku. Tapi bukan itu bagian yang paling keren. Jika kalian turun 1 tingkat, kalian akan melihat Apa? wow, keren! Kamar tidur dengan pemandangan akuarium raksasa yang penuh ikan. Ada hiu. Lihat. Wow. Itu ikan pari. Luar biasa. Kita akan bermalam di akuarium. Dan saat kalian mandi, ikan-ikan itu akan mengawasi kalian. Kami tidak bisa mengalihkan pandangan dari ikan-ikan itu. Tapi, lihat ini. Kamar kami juga memiliki lift pribadi sendiri. Belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Wow. Agak lama ya. Bener kan? Kemudian kami turun untuk makan malam di restoran bawah laut dengan 1 bintang Michelin. Restoran ini memiliki akuarium raksasa sendiri. Jadi, kami akan makan ikan sambil menonton ikan juga. Bagi yang belum tahu, bintang Michelin diberikan tidak hanya untuk rasa, tetapi juga untuk kualitas bahan, presentasi, dan interior. Ini bom? Yeah. Boom. Wow. Apa ini aman? Mereka membawakan hidangan berikutnya dan aku tidak tahu apa ini. Mungkin ini hanya untuk dikagumi. Aneh sekali. Rasanya nacho. Sulit untuk membedakan makanan dari dekorasi karena semuanya terlihat sangat aneh. Dan bahkan lebih aneh makan ikan ketika ikan lain menetap langsung ke arahmu. Kami tidur di hotel karena besok kami akan pergi ke taman air terbesar dengan hiu. Bercanda, sebenarnya itu akuarium raksasa. Kami sudah sampai di taman air terbesar di dunia. Selanjutnya kami berada di seluncuran terbesar di taman air, memiliki turunan yang paling menakutkan. Kita akan segera munculnya kan, Angelina? Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Kita naik perosotan paling menakutkan. Gugup? Aku tidak akan melakukannya. Tapi satu-satunya jalan turun adalah dengan meluncur. Ayo kita pergi. Wih! Kupikir aku akan mati, itu sangat menakutkan. Seluncuran paling menakutkan dalam hidupku, aku tidak akan pernah menaikinya lagi.